Mas Dani ikut kan kalau udah undangan kan sama istri? Ikut. Terkadang saya nggak pernah ikut. Terkadang ikut, terkadang nggak. Karena Nggak dia mau sendiri, itu kenapa nggak mau itu tadi barusan bilang nggak mau? ya karena saya juga punya kesibukan Bu, Oh, punya bisnis di oh. luar. Selalu pulang malam jam 12 malam. Sedangkan dia Lebih malam lagi? 5 malam lagi. Saya pulang jam 12 malam, belum tentu dia udah pulang. Saya coba pulang jam 5, dia nggak ada di rumah. Itu kadang-kadang suami saya terlalu mengada-ngada kok. Dia suka memojok saya. Ini kenyataan, Mah. Ini Enggak, kok kenyataan. pokoknya papa itu Nggak kepikir ya? Tolong, Anda ke sini jelas kita merujukan, mencari jalan keluar solusi yang terbaik. Itulah gunanya Helmi dan juga Mbak Dani, Mbak Dian. Nama saya ganti lagi. Suka ganti-ganti. Dulu siapa? Diana waktu itu. Terus Diana. Tapi intinya adalah kepada Dani jadi rupanya itu ya. Dani dan Nana nggak usah disalahkan. Oke, Mbak. Nggak usah, tolong tidak usah. Stop menyalahkan, stop mengatakan sibuknya, golf apa tadi pulang malam. Sekarang kompensasi, overkompensasi dia. Melampiaskan. Satu marah di sini, hilang yang di situ, merasa bersalah juga ada. Anda sebenarnya juga merasa bersalah sebagai orang tua, ada. Tapi Anda merasa karena imam di rumah, karena kan saya sudah melarang tapi dilanggar. Jadi itu yang diangkat, jadi besar masalahnya. Oke. Tolong ya Nana. Justru itu, Bu. Saya maunya istri saya itu kurangi kegiatan di rumah. Dia apa di luar rumah. Itu yang penting. Kita selesaikan, kita berbicara soal kegiatannya Nana. Anda ini orang tua yang sangat mengasihi putranya. Melupakan itu yang paling sulit. Kami sedang membahas soal yang lain, tapi juga soal kematian. Tidak mudah melupakan begitu saja. Anda marah-marah karena Anda tidak bisa melupakan. Nana, apa ke shopping atau apa, tidak kerja aja, kompensasi lari ke situ. Karena juga mau mencari sesuatu yang melupakan kejadian itu. Karena juga ada rasa salah. Kurang apa nggak tahu. Kita cari nanti di sini. Terima kasih Helmi. Buin? Wina? Oke, kematian seorang anak dalam keluarga itu memang berat sekali bagi orang tua. Apalagi kalau diduga kematian itu ada kaitannya dengan salah satu keputusan yang diambil oleh orang tua, ya. Yang dianggap salah. Yang dianggap keliru. Keliru. Ya. Oke, untuk mengatasi ini memang tidak mudah, ya, prosesnya panjang. Tetapi satu hal yang harus dilakukan adalah kerjasama. Ya. Karena kematian anak itu suatu hal yang luar biasa bagi orang tua. Orang tua tidak mengharapkan sama sekali anaknya meninggal lebih dahulu dari dia. Ya. Sampai ada Pasti, pepatah ya, yang pasti, mengatakan Bu. bahwa orang tua tidak boleh menguburkan anaknya. Oke. Ya, jadi kalian berdua harus bekerja sama, saling menolong, saling membantu untuk mengatasi rasa tadi bersalah, ya, apalagi saling menyalahkan diri sendiri. Ya, Kemudian kompensasi yang tidak perlu itu Oke. sebaiknya diganti dengan yang lain yang lebih bermanfaat. Lebih Oke. positif. Mungkin Baik. mereka berdua masih dalam rasa berduka yang tidak berkesudahan, Betul, tapi betul, tidak mau betul. mengeluarkan. Tidak berkesudahan betul. itu betul. Dan cukup panjang ini. Iya. Saya bingung sampai sebelum kita break, Pak Dani, kenapa Anda minta pisah dari istri Anda? Sudah tidak tahan? Iya, satu di antara itu, Mas. Saya selalu mengatakan kurangi kegiatan di rumah, tapi dia tidak pernah merespon kemauan saya. Oke. Istri macam apa seperti itu kan? Anda merasa tidak dihormati? Iya. Oke. Baik, kita akan menyampaikan visi dulu mereka visi mereka dulu masalah kecelakaan, ya. Ya, pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Masihkah Kau Mencintaiku? Baik, untuk ada yang baru bergabung, yang datang ke panggung kami kali adalah Pak Dani, ya, yang komplain karena istrinya ya setelah diminta untuk berhenti kerja karena putra pertama mereka meninggal karena kecelakaan motor, dan itu mereka saling menyalahkan juga. Kenapa dibeliin motor si anakku? Dan sudah terjadi, tapi diminta berhenti bekerja, sang istri Bu Nani malah makin sibuk ya akhir-akhir ini, Bu Nana ya. Bu Nana, Makin sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosial. sosialite, bukan kegiatan sosial. Lite. Bu Nana, apa sih yang Anda lakukan sekarang sehari-hari? Kebetulan saya kan berorganisasi. Hmm. Memang saya banyak bergaul aktivitas di lingkungan RT, di luar juga. Jadi banyak kegiatan yang menyita waktu saya juga. Tapi urusan rumah tangga tetap saya urus kok.
Mas Helmi. Betul. Saya tetap bertanggung jawab terhadap anak. 1 jam sekali saya telepon anak saya. Telepon. Di mana Tapi anak nelponnya saya. dari luar. Iya, Anak Anda tahu nggak Anda di mana? anak-anak tahu. Dan Anda tahu nggak anak Anda di mana juga? Tahu. Siapa yang nomor 2 itu? Ria. Nama- Ria. 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 Ada di rumah. Oke. Sering pernah pulang malam juga? Kalau kita ada acara, ada undangan, Acaranya kadang-kadang apa aja sih? Asik juga kayaknya dia ikut. kebetulan saya kan ibu gaul, Pak. Oh. Jadi saya banyak banyak berteman, otomatis banyak undangan di luar. Ke mall gitu ya? Iya, Shopping. shopping, terus Arisan. ada acara arisan-arisan Makan-makan. DKI gitu ya kan. Belum lagi arisan RT. Ada berapa arisan sih, Mbak Nana? Kira-kira ada 4 arisan. 4 ya? Iya. Wow. Mingguan lagi. Dengar sendiri Mas, seperti Ya, itu. ya, oke. Dengar sendiri seperti itu kan? Mas Dani ikut kan kalau udah undangan kan sama istri? Ikut. Terkadang saya nggak pernah ikut. Terkadang ikut, terkadang enggak. Karena Nggak dia mau sendiri, Itu kenapa nggak mau itu tadi barusan bilang nggak mau? ya karena saya juga punya kesibukan Bu, Oh, punya bisnis di oh. luar. Selalu pulang malam jam 12 malam. Sedangkan dia Lebih malam lagi? 5 malam lagi. Saya pulang jam 12 malam, belum tentu dia udah pulang. Saya coba pulang jam 5, dia nggak ada di rumah. Itu kadang-kadang suami saya terlalu mengada-ngada kok. Dia suka memojok saya. Ini kenyataan mah. Ini Enggak kok, kenyataan. pokoknya papa itu selalu menyalahkan mama. Sebentar. Ya. Saya sama. Saya ini kebetulan kakak ipar. Ini kejadiannya udah lama sekali. Kadang-kadang mereka tuh saling sibuk masing-masingnya. Kadang-kadang anak-anak mereka dititipin mas. Udah dari dulu nih jadi Saya udah kasih tahu Oh, mereka zamannya Nana juga masih kerja ya? Ya. Oke. Ini rumah tangga macam apa saya bilang? Kok dua-duanya bisa sibuk? Tidak punya waktu sedikit pun untuk memperhatikan anak-anak mereka. Jadi Dani Itu juga ada kalau bisa ustadz jangan enak terlalu menyalahkan anak ibu. Ya jelas Bu, putri ibu yang salah. Aku juga mesti tahu ya Bu. Bu, Nana, Nana itu selalu pulang larut seorang malam. seorang ibu rumah tangga. Dia pulang juga kan ada keperluannya Iya, pulang malam. Tapi seorang ibu suaminya rumah juga tangga itu kurang memang tugasnya perhatian tuh sih menjaga sama anak. Nana. Saya boleh tanya Mas Helmi? Ya. Pada Nana. Nana. Di usia ini apa sih yang penting untuk Anda dalam hidup Anda? Pertama, anak saya. Keluarga saya sangat berarti dalam hidup saya. Betul. Tapi Anda Kemudian tinggalkan terus ya. kalau sesuatu yang penting biasanya dapat perhatiannya Lebih dong. lebih atau kurang? Karena saya rasa anak saya udah cukup besar, Bu. Jadi saya nggak terlalu mau nongkrong seperti anak bayi lagi. Nah, Mungkin justru cukup itu, saya Mas. telepon aja. Oke, sebentar. Anda mengatakan Pria cukup itu besar. lagi masa pertumbuhan. Sebentar, saya tanya lagi. Usia 17 tahun memang bukan bayi. Tapi tahukah Tapi, Anda bahwa wow. usia 17 tahun itu usia di mana anak sedang gamang ya. Usia remaja itu sedang peralihan dari anak-anak ke dewasa. Nyari identitas. Banyak sekali permasalahan yang bisa muncul di masa-masa itu. Tahukah Anda bahwa anak remaja itu walaupun dia kelihatannya ingin mandiri dan sudah bisa mandiri tapi masih membutuhkan bimbingan orang tuanya. Ya. Sadar nggak? Apalagi dia anak Saya- perempuan. Saya ngerinya nanti suatu saat menyesal. Ya, menyesal. Karena it's the golden age ya. Usia emas. Iya dan yang perlu lingkungan pengawalan. lingkungan pergaulan di Jakarta ini luar biasa, banyak sekali kemungkinan Menakutkan membuat sekali sih anak kalau di itu Jakarta. Saya terjerumus. tanya, udah punya pacar kah? Ya. Anaknya? Sudah. Sudah. Ya. Udah tahu pacarnya siapa? Tapi saya udah tahu pacarnya, saya udah Anaknya siapa? kenalkan. Tahu, Baik. baik, anak baik sama. Satu sekolah? Satu sekolah. Oke. Tapi maaf ya, ini justru kalau mungkin kami, ya umurnya berapa sih? Kita kolot, ya. Justru punya gadis usia itu yang tadi gamang katanya oleh Bu Win, lalu punya pacar. Kalau 17 tuh sekolah apa ya itu ya? Siapa? SMA. 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 Waduh, 17 SMA. ya aduh saya nggak kasih tuh Bu. Ibu mesti di rumah, ibu harus di rumah. Kalau datang apa-apa gitu mereka di rumah, you have to be at home. Ini terlalu percaya sama anak juga kali Mbak. Bagus sih percaya sama anak, tapi maaf sekali. Sekarang walah, nggak ada ya. You know. Tapi satu yang saya mau lihat kepada Mas Dani itu sedang naik-naik karena di rumah tidak ada, di rumah lagi sibuk, istri nggak ada, itu terus. Tapi kapan Bapak juga di rumah tuh sama anak gitu loh.
Sabtu Minggu masih kerja? Golf Anda ya? Golf, itulah. Saya golf juga karena ngelobi. Ketemu relasi oke. kan. Cuman ada bargaining dalam hidup, Pak, ada komitmen. Ada komitmen. Musibah pertama adalah satu warning. Warning dari Ya. Allah. Setuju. Warning. Karena saya mendengar dua-dua itu, baru abang atau ipar itu mengatakan, ini gimana, kenapa begini. Itu warning, peringatan namanya. Kalau bahasa apa saya ngomong barusan tuh. Tolong deh, Oke. ya. Baik, Helmi. baik. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Sekali lagi kami selalu melontarkan pertanyaan yang mungkin di antara mereka karena komunikasi sudah tidak ada, tidak pernah menyampaikan pertanyaan ini. Ya, Mbak Nana, apakah menurut suami Anda sudah kita lock nih jawabannya, ya, Anda itu merasa bersalah atas meninggalnya putra Anda yang pertama? Ada nggak Saya merasa sangat bersalah? Saya Apa? sangat menyesal, Oke. tapi saya merasa semua udah takdir. Untuk apa ditangisin? Toh hidup harus dijalankan. Nggak pernah berpikir, oh saya kontribusi nih terhadap kesalahan. Coba kalau dulu dia tidak saya kasih motor, mungkin tidak akan pernah kejadian. Saya berpikir, saya kasih motor untuk dia pergi ke sekolah, bukan untuk kebut-kebutan. Yang saya pikir itu, untuk memberi dia biar bisa mandiri. Anda udah percaya? Ternyata anaknya kan nggak bisa menerima kepercayaan juga kan? Dipakai untuk ngebut-ngebutan juga kan? Saya ngeri kepercayaan yang terlalu berlebihan kepada anak atas dasar cinta malah berakibat fatal. Baik, sebelum Anda menanggapin, kita akan lihat jawaban dari Pak Dani pada saat kita rekam pertanyaan yang sama jawabannya. Saya tidak melihat istri saya merasa bersalah pada kematian anak saya. Buktinya, dia masih saja sibuk dengan kegiatan di luar dan tidak memperdulikan anak saya yang kedua.